Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alladzi ballaghar risalah wa 'addal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazilu 'anna illa halik. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Kalaulah kita hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah diibaratkan ranting-ranting pohon sebagai pena dan lautan sebagai tintanya, maka tidak akan sanggup untuk kita menghitung, maka tidak akan cukup kita untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sepatutnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat dibangunkannya kita dari saudara kematian. Itu tandanya Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Apa kata Rasulullah? Jika kita lebih baik dari hari kemarin, maka termasuk kepada golongan orang-orang yang beruntung. Tapi kalau kita sama saja dengan hari kemarin, maka kita termasuk orang yang merugi. Dan ketika kita lebih buruk daripada hari kemarin, kita termasuk golongan orang-orang yang celaka. Maka mau pilih golongan yang mana? Maka jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang celaka dan merugi. Salawat serta salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, pada kesempatan pada pagi hari ini, disclaimer dulu, ayah bunda abang kakak semua. Ya, majelis Bismillah Academy ditembak sama saja ya, Masya Allah. Jadi izin saya untuk menggantikan Gurunda Ayah Beben yang sedang safar ke Medan, gitu, yang sedang suluk. Kita doakan semoga beliau sehat selalu, Allah jaga beliau. Dan Abi Andika yang sekarang juga lagi safar ke Lampung ya, semoga Allah jaga beliau dan sehat dan selamat sampai tujuan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda abang kakak semua, pada kesempatan pada pagi hari ini nggak banyak yang saya sampaikan. Saya ingin mereminder lagi bahwasanya kita di dunia ini apa sih yang kita cari? Apa yang kita cari di muka bumi ini? Apa? Ridho Allah. Terus? Ridho walidain. Ya, oke, kesenangan gitu ya. Oke, kalau ditanya teman-teman semua, siapa di sini yang nggak mau beruntung, angkat tangan katakan saya. Oh, nggak ada. Jadi setuju. Siapa di sini yang mau jadi orang yang beruntung, angkat tangan katakan saya. Jadi teman-teman semua setuju ya, ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Nah, dalam berkehidupan ayah bunda abang kakak semua, baik kita berbisnis, pasti kita ingin untung. Ketika kita jadi kepala rumah tangga, menjadi suami yang baik gitu ya. Ketika kita berdagang, pasti kita inginnya untung. Apapun divisi antum sekarang, pasti antum pengen menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang beruntung di kehidupan antum masing-masing. Maka kita buka rumusnya dalam Quran surat Fatir ayat 29. Boleh dibuka Saldi. Fatir ayat 29. Surat 35 ayat 29. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatluna kitaballah
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Apa kata Allah di situ? Yang pertama, syaratnya ingin menjadi orang beruntung. Innalladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya yatsluna, orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Jadi bukan yang membaca Al-Quran itu seminggu sekali dan bahkan setahun sekali. Tapi senantiasa kita membaca Al-Quran setiap harinya. Alhamdulillah di Pondok CEO kita rutin one day one juice gitu ya. Jadi tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran itu satu hurufnya berapa pahala yang didapat? 10 pahala. Ya. Alif bukan satu huruf, melainkan tiga huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi dapat berapa kebaikan di situ? Ada 30 kebaikan. Jika kita baca Bismillahirrahmanirrahim saja, ada berapa huruf di situ? Ada 19 huruf, maka ada 190 kebaikan yang kita dapatkan. Maka ayah bunda, bang kakak semua, teman-teman para mahasanti, perbanyak kita membaca Al-Quran. Ini syarat yang pertama. Ya, syarat yang pertama. Nah, yang pertama tadi kan membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, dalam hadis dikatakan di sini, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yauman qiyamah li ashabi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran. Ya, sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik atau pembaca pengamalnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi senantiasa kita membaca Al-Quran every day dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Ketika santri di sini gitu kan diwajibkan one day one juice. Maka selain one day one juice, kasih target yang lain gitu. Misalkan bangun tidur gitu kan di jam 2 pagi, kemudian mandi, sholat tahajud, kemudian ada yang murojaah, ada yang ziyadah di situ, maka sempatkan untuk kita membaca Al-Quran. Selain daripada one day one juice tadi, kasih target mungkin sehari itu bisa 2 juz, 3 juz. Nah, ketika teman-teman ngantri makan, bisa sambil membaca Al-Quran. Jadi, membaca Al-Quran itu tidak di waktu luang saja, tapi kita yang meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Itu syarat yang pertama, agar menjadi orang yang beruntung. Karena di dalam Al-Quran itu semua ilmu ada pada Al-Quran. Banyak para profesor, para ilmuwan yang mu'alaf, yang masuk Islam dikarenakan Al-Quran. Karena semua ilmu sudah ada pada Al-Quran. Nah, sedikit cerita kemarin ketika podcast gitu ya, ada guru saya gitu, mentor saya yang berkunjung dari Jawa Tengah gitu ya, ke sini kemarin podcast di Kebun Cabai gitu. Nah, di situ beliau ngomong ini bukan petani kayak biasanya gitu. Nah, dari ribuan petani yang saya temui, baru kali ini saya menemukan pertanian yang dikaitkan dengan pada Al-Quran. Nah, beliau di situ kayak terkagum-kagum gitu. Nah, Masya Allah. Jadi ini berkat Al-Quran, wasilah Al-Quran. Kenapa kemudian kalau kita lihat orang-orang besar gitu ya, seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, kenapa beliau tuh naik ke atas permukaan, teman-teman? Karena beliau mengamalkan isi Al-Quran. KMBBN itu tegas, keras kepada kita, bukan kita hanya membaca Al-Quran saja, kemudian menghafal Al-Quran, tapi juga mengamalkan Al-Quran. Ya, selain membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, serta mengajarkan kembali Al-Quran. Bukan hanya setak sampai di menghafalkan Al-Quran saja. Maka insya Allah teman-teman semua akan menjadi orang-orang yang beruntung di lini antum masing-masing. Antum menjadi pedagang-pedagang yang beruntung. Menjadi petani-petani yang beruntung. Ya. Dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, belum bisa di-share screen. Yang kedua, wa aqamus shalah. Menegakkan sholat. Jadi syarat yang kedua, wa aqamus shalah. Agar menjadi orang yang beruntung yaitu menegakkan sholat. Seperti yang kita tahu, ya, sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Kenapa sholat menjadi salah satu kategori orang-orang yang beruntung?
Karena dalam hadis dikatakan, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan, yang mengerjakan sholat, dua sholat, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih. Kenapa? Karena di sholat asar dan subuh itu adalah waktu yang paling sulit untuk orang-orang yang munafik melaksanakan sholat tersebut. Maka ketika kita mudah untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat asar, insya Allah kita termasuk golongan-golongan orang yang beruntung dan golongan-golongan orang-orang yang masuk surga yang dikatakan dalam hadis ini. Dan semoga kita terjauhi dari golongan-golongan orang-orang yang munafik. Ya. Teman-teman semua, sholat itu merupakan rukun yang keberapa? Rukun Islam ya, yang kedua setelah syahadat. Rukun sholat ya. Sholat itu adalah rukun kedua ya, rukun Islam kedua setelah syahadat. Sholat itu adalah pondasi ya, adalah pondasi kita sebagai umat Muslim. Ya kalau diibaratkan, boleh jelas. Ya kalau diibaratkan, kalau kita tidak melaksanakan haji, maka kita masih aman. Ketika kita tidak berzakat, maka kita masih aman. Ketika kita tidak berpuasa, maka kita masih aman. Tapi ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka apa yang terjadi? Runtuh. Maka ketika seseorang itu tidak melaksanakan sholat, maka tidak ada keteguhan dalam hatinya. Tidak ada keimanan sedikit pun dalam hatinya. Maka kan ketika seseorang itu maksiatnya banyak sekali, maka jangan pernah meninggalkan sholat. Siapa tahu dengan seringnya ia melaksanakan sholat, maka di situ mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terketuk hatinya. Ya. Kemudian teman-teman semua, bunda, abang, kakak semua, ya dalam hadis dikatakan sholat adalah tiang agama. Maka siapa yang mendirikan sholat berarti ia menegakkan sendi-sendi agama. Maka tegakkanlah tiang-tiang agama itu agar kita tidak termasuk ya sebagai orang-orang yang meruntuhkan agama. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lanjutan ayatnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat kelima, mereka itulah ya, yang berada atas di petunjuk Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka untuk syarat menjadi orang yang beruntung dalam surah Al-Baqarah ini ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama harus beriman kepada yang ghaib. Percaya adanya akhirat. Percaya adanya surga dan neraka. Ketika teman-teman tidak percaya adanya surga dan neraka, apakah teman-teman masih mau melaksanakan amal soleh? Masih mau? Mungkin nggak mau, karena nggak tahu nih tujuannya buat apa. Tapi ketika kita beriman kepada yang gaib, tahu bahwasanya nanti di hari akhir nanti ada surga dan neraka. Maka kita ya melaksanakan amal soleh untuk kita mendapatkan pahala, dan pahala itu yang akan mengantarkan kita ke surga. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan melaksanakan salat. Walladzina yu'minuna bima, selanjutnya ya beriman kepada apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran kepadamu Muhammad, kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi orang-orang yang beruntung teman-teman semua adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, saya sudah sholat, ya, sudah sholat 5 waktu, bahkan saya menambah sholat sunat saya. Kenapa saya belum termasuk orang-orang yang beruntung dalam kehidupan saya? Balik lagi, introspeksi diri lagi, balik lagi. Sholatnya itu udah benar atau belum? Gerakan sholatnya, bacaan sholatnya. Apakah sholatnya itu cuma SPA, sholat patu ayam, ya, sholat balap gitu ya, hanya mengejar ya sekedarnya saja, sekedar melaksanakan kewajiban saja, begitu. Tidak melaksanakan dengan baik. Mulai dari cara berwudunya, mungkin cara berwudunya kurang tepat. Jika dari berwudunya aja kurang tepat, maka gimana sholatnya mau bagus? Dan ketika wudunya kurang tepat,
maka gimana sholatnya mau bagus? Ya, ketika dia bilang tidak beruntung dalam kehidupannya, ya mungkin saja karena sholatnya tadi dimulai dari bacaannya gerakannya kurang kurang tepat. Lalu yang selanjutnya, ya Bunda Bapak semua, teman-teman para mahasantri, yang terakhir yaitu berinfak, menginfakkan sebagian harta. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ya, berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi kategori orang yang beruntung yang ketiga adalah orang yang senantiasa berinfak. Ya. Kita diajarkan di sini untuk berinfak setiap hari, ada di mutabah yaumiyah. Maka agar lebih mudah teman-teman semua siapkan. Misalkan dalam 30 hari itu uang 500 rupiah siapkan. 15.000 misalkan tukarkan dengan uang 500 rupiah gitu. Untuk kita infakkan setiap subuhnya. Baik itu ke celengan ataupun ke dompet kita sendiri. Jadi kita siapkan wadah atau tempat untuk kita infakkan di situ. Ketika kita sudah mengumpulkan 1 bulan itu, baru kita masukkan ke celengan atau kita masukkan ke tempat infak yang ada di masjid dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, dalam Al-Qur'an ya Bunda Bapak semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yahlifu wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantikannya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran surat Saba ayat 39. Dan dalam ayat yang lain, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti kamatsali habbah, seperti 1 biji, ya. Sebutir biji, ya. Kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkainya menumbuhkan 100 biji. Ya, kalau ibaratkan kita berinfak 1.000 rupiah, maka kita akan dibalas dengan 700.000. Kalau itu hitungannya manusia, hitungannya matematika begitu. Tapi hitungannya Allah berbeda. Maka Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Jadi syarat ketiga agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, agar kita termasuk golongan orang yang beruntung adalah kita senantiasa berinfak, menginfakkan sebagian harta. Jadi berinfak itu bukan tunggu kita kaya, tapi mulai dari sekarang. Apapun yang kita punya bisa kita infakkan. Itulah tadi prinsip dasar, landasan agar kita untuk menjadi orang yang beruntung. Yang pertama syaratnya apa? Senantiasa kita membaca Al-Quran. Jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran. Yang kedua, terus kita melaksanakan sholat. Dengan sholat yang terbaik. Dengan sholat yang khusyuk. Ya, perbaiki sholat kita, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Lalu yang terakhir, berinfak. Menginfakkan sebagian harta yang kita punya. Maka teman-teman, mustahil kita tidak menjadi orang beruntung ketika kita mengamalkan 3 hal ini. Maka introspeksi diri lagi, muhasabah diri lagi, apakah ketiga hal ini sudah kita lakukan dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja ya yang saya sampaikan ayah bunda abang kakak semua pada kesempatan pada pagi hari ini di majelis Bismillah Academy. Apabila ada kesalahan itu datang dari diri saya pribadi, apabila ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Apa-apa yang buruk itu datang dari tangan kita sendiri. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 76. Segemuk ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada ibu dan bapak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.